Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia, selamat datang di podcast kita kali ini. Hari ini kita akan membahas tentang nilai berakhlak sebagai core value dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatan, khususnya di lingkungan tenaga kesehatan. Bersama saya sudah hadir 3 narasumber tenaga fungsional kesehatan yang luar biasa. Mari kita sapa dulu, ada Dr. Angga SPOG, seorang dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Lalu ada Dr. Lucky SPU, seorang dokter spesialis urologi, dan Dr. Aidil, spesialis urologi, juga seorang dokter spesialis urologi. Yang ketiga menjabat sebagai dokter pendidik klinis elit pertama. Apa kabar semuanya? Kabar baik, Dokter Zaldi. Biasa. Baik, alhamdulillah Dokter Zaldi. Terima kasih sudah diundang untuk podcast hari ini. Ya, terima kasih. Alhamdulillah kita bisa ketemu semua sama narasumber-narasumber yang luar biasa ini. Mungkin yang pertama, kita tahu nilai berakhlak terdiri dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, mungkin dari Dr. Angga terlebih dahulu, bagaimana nilai ini diterapkan dalam tugas seorang dokter spesialis obgyn dan juga seorang pendidik klinis, Dr. Angga? Baik, terima kasih Dr. Zaldi. Sebagai seorang dokter, pada dasarnya kita tetap melayani pasien sebagaimana mestinya. Berbeda dengan dokter yang lain, mungkin dokter obgyn agak punya special case ya, karena berorientasi untuk keselamatan 2 nyawa, yaitu ibu dan bayi gitu. Kemudian kalau untuk sebagai dokter pendidik klinis, kita tetap harus akuntabel untuk memberikan ilmu dan kompetensi terhadap peserta didik kita, baik dari pendidikan dokter spesialis maupun dari mahasiswa kedokteran. Selain itu, dalam bidang obgyn juga penting sekali kolaborasi ya, Dr. Zaldi ya, karena dalam menangani suatu kasus itu tidak melulu hanya kita sendiri yang bekerja, tetapi mungkin ada kasus-kasus tertentu yang kita harus berkolaborasi dengan para sejawat atau senior lainnya, sehingga menjaga kolaborasi dengan para senior dan sejawat itu sangat penting. Begitu Dr. Zaldi. Luar biasa, menarik sekali dari Dr. Angga. Mungkin berikutnya Dr. Lucky, bagaimana penerapan nilai berakhlak dalam peran dokter spesialis urologi? Ya, kalau di bidang urologi, penerapan nilai berakhlak itu sangat sensitif ya. Sama tadi kalau dokter Angga di bidang kebidanan ya, ada ibu dan anak. Kalau urologi di semuanya ya, ada wanita, laki-laki, dan juga anak-anak. Jadi kita harus menjaga sikap ya, harmonis, berorientasi layanan, empati, dan juga harus kompeten untuk keselamatan dan juga memberikan pelayanan yang prima, memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi sebagai pendidik klinis, kita juga harus adaptif terhadap perkembangan ya ilmu kedokteran dan juga kebijakan dari rumah sakit kita sesuai dengan peraturan dari Menkes juga. Dan juga kita harus mengembangkan ilmu pengetahuan untuk mendidik mahasiswa, dalam artian ini dokter umum yang sedang melakukan pendidikan, dan juga para calon dokter spesialis, khususnya di bidang urologi dan di spesialis bedah. Begitu Dr. Zaldi. Terima kasih Dr. Lucky, betul sekali, sangat relevan. Mungkin kita lanjut ke narasumber kedua kita, Dr. Aidil, sebagai dokter spesialis urologi sekaligus pendidik klinis. Silakan Dr. Aidil. Ya, terima kasih Dr. Zaldi. Mungkin saya menambahkan pendapat dari Dr. Angga dan Dr. Lucky tadi. Bagi saya untuk bekerja di rumah sakit sebagai dokter spesialis dan dokter pendidik klinis, kolaborasi tentu menjadi kunci. Tidak hanya antar dokter spesialis, tapi juga dengan tenaga kesehatan lainnya. Tentu kita sebagai dokter tidak bisa mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Butuh kerjasama dengan lintas profesi spesialis di bagian lain, perawat, ahli gizi, dan semua yang terkait, sehingga harus kita jaga agar terciptanya hubungan yang harmonis, sehingga kolaborasi yang kita lakukan dapat menghasilkan pelayanan yang terbaik bagi pasien-pasien yang kita layani. Juga kita harus meningkatkan loyalitas terhadap profesi dan etika. Menurut saya juga penting bagaimana kita bersikap untuk menjaga nama baik profesi, untuk memberikan kontribusi dan menjaga nama baik organisasi, ASN, pimpinan, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin dari saya itu Dr. Zaldi. Terima kasih Dr. Aidil. Jadi mungkin bisa kita simpulkan bahwa nilai berakhlak bukan hanya slogan, tapi pedoman nyata yang membentuk budaya kerja, baik dalam melayani pasien, mendidik calon dokter,
dan menerapkannya tugas kita sebagai tenaga fungsional kesehatan dapat lebih profesional, manusiawi, dan bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih banyak pada Dr. Angga, Dr. Lucky, dan Dr. Aidil. Dr. Zaldi. Terima kasih Dr. Zaldi. Semoga obrolan ini bisa menjadi inspirasi bagi semua pendengar untuk terus mengamalkan nilai berakhlak dalam keseharian tugas kita. Ya, dari saya undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam berakhlak. Salam. Salam berakhlak.